Pembawa acara Mata Najwa yaitu Najwa Shihab menanyakan Mahfud MD apa akan berani bicara selugas sebagai Menko Polhukam sebelumnya setelah menjadi bakal calon presiden. Mahfud menyatakan mungkin akan lebih lugas lagi karena sudah menjadi calon presiden. Kemudian Najwa Shihab menanyakan soal putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia cawapres. Mahfud pun mengaku sebelum putusan dirinya bicara berkali-kali MK tidak bisa memutuskan hal tersebut. Tetapi ketika hal itu sudah menjadi putusan, suka atau tidak suka adalah mengikat dan final. Mahfud mengatakan tidak suka dengan putusan tersebut dan menyatakan secara fundamental salah. Sekarang kita bicara. Anda masih akan berani bicara selugas ketika Anda Menko Polhukam, ketika sekarang Anda calon wakil presiden, Pak? Mungkin lebih lugas lagi. Lebih lugas? Kan sudah calon wakil presiden. Kalau begitu saya tanya, Pak, putusan MK kemarin, putusan MK kemarin, yang memutuskan memberikan pengecualian. Tidak apa-apa, tidak berusia 40 tahun, asal punya pengalaman menjadi kepala daerah. Kan sebelum putusan diucapkan, saya sudah berkali-kali bicara di berbagai tempat. MK secara teoritis tidak boleh memutus itu. Karena MK itu negative legislature. Ya. Tapi begitu itu diputus, ada juga dalilnya bahwa setiap putusan MK Anda suka atau tidak suka, itu mengikat. Final. Kan itu sudah. Kan sudah tegas saya. Apa yang kurang tegas Suka lagi? tidak suka. Iya. Harus diikuti. Iya. Pertanyaan saya, Anda suka tidak suka. Dan Anda suka atau tidak? Saya tidak suka. Karena sebelumnya saya sudah bilang itu tidak benar. Tidak benar. Iya. Jadi berarti MK secara fundamental... Iya, salah. Salah Salah. secara fundamental. Tapi secara fundamental ada dalil di konstitusi setiap putusan yang sudah inkrah itu tidak bisa dilawan. Yang salah aja ditindakkan gitu. Kalau nggak ada salahnya kan gitu. Yang salah berarti siapa nih, Pak? Iya, yang salah mungkin, kalau saya katakan MK salah, tetapi MK dalam memutus tuh, kalau mau ditindak itu bukan tindak pidana loh, bukan lalu ditangkap-tangkap gitu. Memutus itu bukan tindak pidana. Yang sekarang sedang dilakukan adalah melaporkan ke Dewan Etik. Iya, Dewan Etik. Kan sudah ada. Menurut Anda, Ketua MK Anwar Usman melanggar etika ketika dan ada konflik of interest karena menjadi paman dari Gibran Rakabuming Raka yang secara tidak langsung ataupun secara langsung itu mungkin akan ada diuntungkan? dalilnya. Ada dalilnya, tidak boleh orang punya hubungan keluarga itu mengadili. Dalilnya itu nemo iudex in causa sua. Tidak boleh orang mengadili hal-hal yang ada kaitan kekeluargaan, kaitan dengan kepentingan diri sendiri. Tapi toh itu terjadi, Pak. Makanya tadi katakan dibawa aja. Kan putusannya sudah kan? Putusannya sudah kan? Dan itu mencederai putusannya dong? Loh, Mencederai itu kesimpulan Anda. Artinya Anda itu kan sudah punya kesimpulan begitu. Itu kesimpulan umum, nggak usah ditanyakan ke saya. Tapi ya katanya Bapak mau lebih lugas. Lah iya makanya saya lugas. Harus dibawa ke komite etik, itu seharusnya tidak seperti itu konflik kepentingan. Makanya sekarang saya lugas, benar itu salah, kenapa ditanyakan lagi? Kan itu kan sudah lugas. Kan biar lebih jelas lagi. Dan konsekuensi, saya mau tanya ke Mas Ganjar, Mas. Konsekuensi politiknya apa, Mas Ganjar? Ketika kemudian putusan MK itu yang dinilai oleh jodoh Anda, Mas, itu penuh konflik kepentingan yang seharusnya tidak dilakukan, yang salah secara fundamental, tapi kan membawa konsekuensi politik. Anda kan seorang orang politik, Mas, kita semua orang politik, tapi Anda terutama calon presiden yang mungkin akan terpengaruh dengan berbagai konsekuensi yang timbul dari putusan MK itu. Enggak, saya nggak ada pengaruh apa-apa. Tidak terpengaruh, Mas? Sama sekali. Mbak, kita udah percaya dari awal. Siapapun kalau Anda bicara arah pertanyaan yang coba saya baca, berkaitan dengan aktor tertentu yang nanti akan menjadi pejabat tertentu, buat saya silahkan. Itu hak. Tapi pada tingkat proses yang terjadi, civil society itu melihat, menyaksikan, dan itu tidak benar. Problemnya seperti yang disampaikan, ini kan final and binding. Iya. Gak ada lembaga untuk appeal institutions, itu gak ada kan. Gak ada banding, gak ada kasasi. Ya sudah, suka tidak suka. Nah sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang proses, menurut kami, atau masyarakat yang menilai itu tidak benar, keliru loh. Maka prosesnya apa? Tinggal ke etik. Selebihnya sudah disampaikan. Ada yang menilai, ini nebis loh, karena beberapa kali sudah ada gugatan. Jadi sebenarnya Mbak, saya terganggu nggak? Maaf Mbak, kami sama sekali tidak terganggu. Anda yakin? Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.